Oke, di sini Bu Nita mau cerita tentang Nabi Yunus. Siapa yang tahu cerita Nabi Yunus? Tahu nggak? Ceritanya gimana? Yang gimana Nabi Yunus itu? Gimana? Dimakan apa? Dimakan hiu? Ikan paus. Nah, di sini Bu Nita mau cerita kisah Nabi Yunus dari awal sampai akhir. Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan salah satu daerah Mosul, Irak yang pada masa itu penduduknya berpaling di jalan Allah dan masih menyembah berhala. Nabi Yunus itu diutus sama Allah untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman kepada Allah, agar menjauhi semua larangan Allah dan menaati perintah. Ninawa itu ada di daerah Irak. Di sana itu penduduk Ninawa belum beriman sama Allah. Maka itu Allah mengutus Nabi Yunus untuk mengajak kaum Ninawa agar beriman. Pada suatu ketika Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh penduduk, bahkan mereka mengolok dan menghinanya. Sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Waktu itu Nabi Yunus datang ke penduduk Ninawa. Tiba-tiba di sana itu penduduknya lagi menyembah berhala. Nabi Yunus kan agak marah, menyembahnya sama berhala. Terus Nabi Yunus itu mengajak kepada penduduk Ninawa untuk menyembah, agar meninggal apa? Untuk menyembah berhala. Kemudian Allah meminta Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab saat meninggal kampung Ninawa. Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Waktu itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk kepada kaumnya yang menyembah berhala itu diberikan azab. Saat itu Nabi Yunus meninggalkan kampung Ninawa dengan sangat marah karena penduduknya itu tidak mau mematuhi perintahnya dari Nabi Yunus. Setelah mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah. Para penduduk sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah. Maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah. Setelah Nabi Yunus itu pergi dari kampung Ninawa, dan orang Ninawa itu sadar, ternyata azab itu benar-benar ada dan datangnya dari Allah. Ketika azab datang, Allah melihat ada kejujuran tobat yang dilakukan oleh kaum wanita, kaum lelaki, dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan azab yang telah menimpanya. Kan waktu itu para kaum wanita, laki-laki dan anak itu bertobat. Allah sudah melihat ketobatan dari wanita itu dan laki-laki dengan sungguh-sungguh. Karena orang-orang di sana itu takut akan mendapatkan azabnya dari Allah. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus telah meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya. Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaum. Kaumnya itu kan tidak mau menuruti. Terus Nabi Yunus itu marah banget. Saking putus asanya, Nabi Yunus itu pergi dari kampung Ninawa tadi. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleng terombang-ambing karena ombaknya di laut. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparnya ke laut. Waktu itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut
tapi bawaannya itu banyak banget. Nah, jadinya kapal itu terombang-ambing, tidak terkendali kapalnya itu. Terus memutuskan untuk mengurangi beban-beban yang dibawa dan melemparnya ke laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut tak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menampung juga dikurangi. Salah satunya harus melempar diri ke laut. Nah, karena barang bawanya itu banyak, kan orangnya juga banyak, masih terombang-ambing itu kapalnya. Nah, terus membuat kesepakatan orang-orang itu harus melempar di laut agar terkendali itu kapalnya. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Nah, hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, maka Nabi Yunus yang keluar. Nah, orang-orang yang tadi naik di kapal itu kan membuat undi. Nah, ditulis namanya satu-satu. Contohnya Nabi Yunus, terus Nabi siapa? Nabi Adam. Oh ya, terus siapa lagi? Namanya Nabi Isa. Ya, terus ada terus ada Raja Lamut. Nah, misalnya gitu ya. Nah, terus di kertas itu dilingkar-lingkari, terus dimasukkan di kulkas. Nah, terus dikocok. Setelah dikocok kan keluar itu undiannya. Nah, tadi yang gulungan itu yang keluar ada namanya. Oh, ternyata itu Nabi Yunus. Nah, yang keluar undiannya itu harus melempar di kapal. Nah, dilemparnya di laut. Nah, kan udah membuat perjanjian. Nah, para penumpang tak enak hati, apalagi harus melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi, akan tetapi Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Nah, orang-orang yang naik lagi di kapal agak kecewa, kenapa Nabi Yunus yang keluar dari undian. Terus mengambil lagi undiannya tadi sampai 3 kali, kok yang keluar tetap Nabi Yunus. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tubuh tenggelam ke dalam laut, Allah telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merusak dan melukainya. Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Nah, terus Nabi Yunus itu pasrah, ya udah, emang kenyataannya aku yang harus tenggelam di laut, ya udah saya menerima. Nah, terus Allah itu mengirimkan ikan paus agar memakan Nabi Yunus, tapi tidak boleh sampai melukai. Melukai aja tidak boleh, apalagi merobek dagingnya, mematahkan tulangnya. Nah, saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat bayangan dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya, sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Nah, setelah Nabi Yunus itu masuk di dalam perut paus, tapi di sana itu kok tidak ada makanan. Nah, Nabi Yunus itu berpikir, ini ternyata karma dari aku karena telah melanggar dari perintah Allah, yaitu melanggar apa? Tadi untuk mengajak penduduk Ninawa kepada Allah. Nah, Allah telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkan dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan dari pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah meminta sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi. Nah, kan melihat dari Nabi Yunus yang sudah bersungguh-sungguh menyadari bahwa itu kesalahannya Nabi Yunus, terus Allah
mengeluarkan Nabi Yunus dari perut paus. Nah, terus dipinggirkan. Nah, di tepi laut. Nah, di sana terus Allah memberikan sebuah makanan, yaitu berjenis labu agar bisa dimakan. Nah, setelah itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah telah menerima taubat para penduduk. Di samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Nah, setelah itu Allah memerintahkan lagi untuk Nabi Yunus kembali ke penduduk Ninawa. Dan penduduk Ninawa itu sudah bertaubat dan Allah juga mengampuni semua dosanya. Nah, udah tahu ceritanya Nabi Yunus? Sudah? Jadi gimana ceritanya? Karena Nabi Yunus itu tidak mematuhi perintah Allah untuk mengajak dari penduduk Ninawa, dan dulunya itu menyembah berhala. Nah, dari kisah ini kan ada hikmahnya. Nah, hikmahnya itu kita harus bersabar saat menghadapi ujian. Walau ujian seberat apapun, kita harus sabar untuk melakukan